Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi ala kulli hal. ونعوذ بالله من أحوال أهل الضلال ونصلي ونسلم ونبارك ونعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونور قلوبنا محمد أصل الجمال ومنبع الكمال ومستودع الجلال وعلى آله وصحبه بالغدو والآصال أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب Amin ya rabbal alamin. Sedaya para alim ulama, para habaib, para kiai, para tokoh masyarakat, para sepuh lan bini sepuh ingkang mugi-mugi tansah dimulyakaken Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus dumateng panjenenganipun Kiai Haji Jamaluddin, mugi-mugi diparingi panjang umur, diparingi kesehatan, amin ya rabbal. Sedaya para hadirin hadirat, para pecinta Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang mugi-mugi diparingi syafaatipun Kanjeng Nabi Muhammad, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di malam yang mulia ini kita sama-sama berkumpul memuliakan malam yang paling mulia, yaitu malam dilahirkannya Nabi yang paling mulia, makhluk yang paling mulia, beliaulah junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi berkat Kanjeng Nabi kula lan jenengan sedaya mendapatkan saadah, kebahagiaan hidup dunia maupun kelak di akhirat berkatipun Kanjeng Nabi, amin ya rabbal amin ya rabbal alamin. Para hadirin hadirat, para rawuh rahimakumullah. Di dalam majelis yang mulia ini kita sama-sama berkumpul meluapkan rasa gembira kita, meluapkan rasa syukur kita atas dilahirkannya beliau junjungan Nabi besar Muhammad, yang insya Allah dengannya kegembiraan kita kelak akan membuahkan syafaat Rasulullah. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Sayyidina Abdullah bin Abbas, mufassir hadhil ummah, beliau berkata bahwa firman Allah, katakanlah wahai Muhammad, yang karena keutamaan dan rahmatnya maka bergembiralah atas rahmat tersebut. Rahmat itu tiada lain dan tiada bukan adalah sang Nabi, sang pemilik syafaatul uzma, beliaulah junjungan Nabi besar Muhammad. Innama ana rahmatul muhda.
Karena beliau sendirilah yang telah berkata, sesungguhnya aku adalah hadiah rahmat dari Allah untuk umat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tak aku utus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai sang rahmat bagi alam semesta. Maka rahmat yang mesti kita bergembira dengan adanya tiada lain adalah beliau junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Maka peluapan kegembiraan kita atas wujud beliau Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ibadah, adalah rasa syukur kita kepada Allah yang telah dijadikan kita sebagai umat paling mulianya Nabi, yaitu beliau Nabi besar Muhammad. Bushra lana ma'syaral islami inna lana minal inayati ruknan ghaira munhadimi lamma da'allahu da'ina li ta'atihi bi akramir rusli kunna akramal umami. Al-Imamul Busiri dalam burdahnya beliau mengatakan, sungguh kabar gembira untuk kita wahai umat, ketika yang ada di tengah-tengah kita paling afdalnya Rasul, maka kita pun menjadi paling afdalnya umat, tiada lain berkat beliau Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Maka dalam riwayat disebutkan bahwa malaikat berkata, ajaban kaifa ajab lil umami sabiqah mimman naja kaifa naja ma'a kafratil ahwal. Dawuh para malaikat, sungguh mengherankan dan sangat mengherankan untuk umat-umat terdahulu, umat Nabi Nuh, umat Nabi Musa, umat Nabi Isa, yang mana mereka bisa selamat kelak di hari kiamat, padahal hari kiamat adalah hari yang sangat genting dan menakutkan. Mana mungkin umat para nabi terdahulu bisa selamat, kata para malaikat. Tapi kata malaikat selanjutnya, wa ajaban kaifal ajab, dan yang lebih mengherankan lagi dan sangat mengherankan, li ummati Ahmad, untuk umat Nabi Muhammad, mimman halak kaifa halak. Kok bisa ada yang binasa, kok bisa ada yang celaka kelak di hari kiamat. Walaqad hazu ni'matal uzma wa izzatal kubra, padahal mereka sudah punya nikmat yang paling besar, kemuliaan yang paling agung, yaitu beliau junjungan Nabi besar Muhammad. Malaikat gumun, nek wonten setunggal dari umat Nabi Muhammad binasa, bukankah mereka sudah punya wasitatul uzma, perantara yang paling agung dari Allah? Bukankah mereka adalah afdalnya umat Nabi besar Muhammad? Maka tidak lain dan tidak bukan orang-orang yang mereka lolos dari syafaat Nabi Muhammad adalah memang orang-orang yang lari dari beliau Rasulullah, yang krisis mahabbah, krisis kecintaan kepada Nabi Muhammad, yang bahkan mungkin tidak kenal Rasul walaupun dia adalah seorang dari umat Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Kemuliaan yang datang di tengah-tengah kita ini semua tidak ada lain adalah berkat beliau Nabi Muhammad. Kenikmatan yang datang di tengah-tengah kita, nikmatul Islam, nikmatul iman, bahkan nikmat wujudina, tidak ada lain karena berkat beliau junjungan Nabi besar Muhammad. Hingga Sayyidina Abbas, paman beliau, ketika menikmati zaman Islam, zaman iman, zaman kejayaan Rasulullah, zaman kemuliaan sebagai umat Nabi Muhammad, yang sebelumnya beliau mengalami zaman jahiliyah, maka beliau berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, laqad asyraqatil ardu wa dha'at binurikal ufuku
Wa nahnu fi dzalika nur wa fi dhiya'i wa sublir rasyadi nakhtariku. Gusti Kanjeng Nabi, semenjak lahirmu 12 Rabiul Awal, alam semesta bercahaya dan cahaya tersebut menembus segala alam. Dan sampai detik ini, jalan hidayah yang kami jalani adalah hanyalah berkat lahirmu wahai Rasulullah. Maka itu ulama sepakat malam yang paling mulia untuk kita umat Nabi Muhammad adalah malam dilahirkannya beliau Rasulullah. Napa lebih mulia dari Lailatul Qadar? Nggih. Lebih mulia daripada malam nisfu Sya'ban? Iya. Lebih mulia dari malam 1 Rajab? Pasti. Lebih mulia dari segenap malam. Karena kalau tidak ada malam 12 Rabiul Awal, kita nggak kenal Lailatul Qadar. Kita nggak kenal malam nisfu Sya'ban. Kita nggak kenal semua malam, bahkan kecuali setelah datangnya 12 Rabiul Awal, malam dilahirkannya beliau junjungan Nabi besar Muhammad. Maka tepat kiranya apabila kita meluapkan kegembiraan kita di hari dilahirkannya Rasulullah. Maka sudah sewajibnya dan sepantasnya bagi kita yang mendapat kemuliaan dari Nabi Muhammad untuk meluapkan kegembiraan kita di malam dilahirkannya beliau Nabi Muhammad. Justru yang mengherankan, kalau umat Rasulullah sampai 12 Rabiul Awal berlalu, belum sekalipun pernah memperingati hari dilahirkannya Nabi Muhammad. Niki kebangetan. Khususnya sekarang kalau kita perhatikan, kebetulan 12 Rabiul Awal itu tepat kalau tidak salah di tengah-tengah bulan Februari. Maka ada 3 momen di Indonesia niki sing bareng. Yang pertama Imlek, yang kedua 14 Februari. Dinten napa niku, Pak? Ibu-ibu niku lha Valentine. Dan yang ketiga Maulid Nabi. Tapi kalau kita perhatikan, toko-toko itu cuman ada diskon Valentine, diskon Imlek, diskon Maulid Nabi mboten wonten. Ini napa enggak nggumun kula? Negeri 90% muslimnya, Maulid hari yang paling mulia, kok justru malah enggak ada yang memeriahkan Maulid Nabi, kalau kok malah kaum muslimin memeriahkan Valentine. 14 Februari niku adalah matinya pendeta jenenge Valentine. Wong NU niki saking senenge hol, sakniki pendeta ya diholi 14 Februari. Anak-anak kita Masya Allah, kadang Rabiul Awal sampai berlalu nggak tanya kapan Maulid Kanjeng Nabi, tapi kalau 14 Februari nggak pakai tanya, mereka sudah menanti. Maka anak-anak kita sudah mulai krisis mahabbah, krisis kecintaan kepada junjungan Nabi besar Muhammad. Maka melalui momen Maulid Nabi seperti ini, monggo galakkan mahabbah kepada Rasulullah, galakkan kecintaan kepada beliau, jadikanlah beliau qudwah, tuntunan dalam kehidupan kita. Insya Allah yuhsyarul mar'u ma'aman ahab, kelak akan dikumpulkan kita, zuriyah kita, anak-anak kita dengan orang yang dia cintai, tiada lain adalah beliau junjungan Nabi besar Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Cintailah beliau Nabi Muhammad sebagaimana kecintaan para sahabat dan para tabi'in kepada beliau Nabi Muhammad. Kalau kita lihat dan kita saksikan kecintaan para sahabat dan anak-anak mereka kepada Nabi Muhammad, kita akan saksikan bahwa kita ini adalah orang-orang yang betul-betul sangat jauh dengan Nabi Muhammad. Rumah mereka yang terdengung adalah syama'il Rasulullah. Rumah para sahabat sudah nggak usah lagi baca maulid, karena setiap saat yang ada selalu adalah sirah,
cerita perjalanan hidup Nabi besar Muhammad. Maka semenjak kecil pun anak-anak mereka tumbuh dengan kecintaan kepada Rasulullah. Suatu riwayat membuktikan seorang anak dari sahabat di zaman Khalifah Abi Bakar yang tiap hari, tiap saat selalu diceritakan tentang kemuliaan Nabi Muhammad, keindahan wajah Nabi Muhammad, hingga ada dalam batinnya kerinduan yang berat kepada beliau Nabi besar Muhammad. Suatu saat ketika ada seruan perang, seruan tersebut masuk ke rumah sahabat. Terdengar anak sahabat yang masih usia 13 tahun, 14 tahun tersebut seruan perang, izin kepada bapak dan ibunya untuk ikut serta dalam peperangan. Sang ibu berkata bahwa umur masih terlalu kecil, belum saatnya untuk perang. Ayahnya pun juga begitu. Akan tetapi mendengar larangan kedua orang tuanya, anak sahabat tersebut semalaman menangis, nggak bisa tidur karena dicegah untuk ikut jihad di jalan Allah. Masya Allah, Pak. Anak sahabat niku lho Pak, nangis mboten saged tilem gara-gara dilarang jihad. Kalau anak sekarang kadang-kadang bapak ibu sing nangis ngejak mauludan. Apa ada anak kita yang sekarang nangis untuk taat, nangis ngejak sholat jamaah di masjid? Yang ada nangis minta dibelikan PS, nangis njaluk ditokokno dulingan. Sudah mereka cinta dengan dunia, nangis. Abna'us sahabat, anak-anak sahabat, mereka nangis karena ingin untuk jihad di jalan Allah. Ketika itu melihat sang anak yang gak tidur semalaman karena menangis, ibu hatinya luntur. Berkata kepada suami, ya udahlah Pak, kesian anak menangis semalaman hanya ingin ikut berjihad. Kalau seperti ini, biarkan saja dia pergi. Kata suami, wahai ibu, wahai istri, kalau engkau ridho anakmu pergi berjihad, ya sudah, saya akan bawa dia ikut berjihad. Saya ridho. Kemudian bapak tersebut memberi bisyarah kepada anaknya, nak, alhamdulillah sudah dapat ridho dari ibu, besok insya Allah kita ikut serta berangkat perang. Kabar gembira itu membuat dia malah nggak bisa tidur, persiapan untuk esok harinya mau berperang. Tapi sang ibu masih bingung, anak umur 13-14 tahun kok kepingin perang. Apa yang dia ingini? Kalau ingin ghanimah, rampasan perang, nggak seneng dengan dunia dia. Kalau ingin sanjungan juga nggak pengen dia sanjungan. Apa gerangan yang membuat dia betul-betul mempunyai semangat untuk berjihad di jalan Allah? Esok harinya setelah subuh itu datang, sholat berjamaah, seruan perang ketika itu sudah didengungkan, sang anak menunggu orang tuanya di depan pintu rumah. Ketika bapak tadi keluar, sang anak izin kepada ibunya untuk ikut perang di medan perang. Ketika izin, sang anak tadi merangkul ibunya. Sambil merangkul, sambil berbisik di telinga ibunya dengan bisikan, ya ummi, wahai ibuku, ini stushhitu, kalau sampai nanti aku mati di medan perang, amatu ballighina salama ila Rasulillah. Kemudian nanti ketika ruhku bertemu dengan ruh Nabi Muhammad, maupun jenengan boten kirim salam dumateng Kanjeng Nabi Muhammad. Bakatil nangis ibu, nak, nggih Bu. Saya setiap hari hanya sekedar mendapat cerita tentang Nabi Muhammad. Setiap hari saya hanya mendapat syama'il beliau. Saya rindu ingin bertemu dengan beliau. Dan tidak ada cara yang paling tepat seperti mati dalam jihad. Insya Allah apabila aku meninggal dunia, pasti ruhku bertemu dengan ruh Nabi Muhammad. Dan itulah tujuanku, aku ingin ikut medan perang berjihad di jalan Allah. Seorang anak yang usia segitu Pak, cinta mati kepada Nabi. Bahkan ingin meninggal hanya ingin untuk memandang wajah Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad.
Makanya kalau kita lihat buku para salaf, sudah menjadi hal yang lumrah anak sebelum balik harus mimpi ketemu Nabi Muhammad. Di Tarim, abna ahlat Tarim, anak-anak orang-orang di Tarim itu, kalau sudah sampai balik, belum sempat pernah mimpi ketemu Nabi Muhammad, gak diakoni anak be wong tuane. Sudah balik umur 14-15 tahun ini, belum sempat sekalipun mimpi ketemu Kanjeng Nabi, belum pernah. Maka ini anak gak beres dalam tarbiyahnya. Gak ada sedikit pun kecintaan kepada Rasul, gak diakoni anak be wong tuane. Antalas tarijal. Kau bukan orang. Betul-betul bukan orang yang berbaik, orang baik. Orang baik adalah ketika balik sudah pernah mimpi bertemu dengan Nabi Muhammad. Masya Allah. Kalau anak-anak kita zaman sekarang, jangan lagi yang balik. Sing wis duit putu papat durung sempet mimpi. Sing diimpeni niku artis kok ini. Kalau sudah setiap saat yang sering disebut adalah nama artis pemain bal-balan, ya gak bakalan Pak mimpi ketemu Kanjeng Nabi. Anak-anak kita sekarang masuk istiqomah mimpi ketemu Kanjeng Nabi. Sing mimpi Mbah Surip niku lha kene. Ini terjadi karena anak-anak kita haus dari tarbiyah, pendidikan untuk kecintaan mereka kepada Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Belum lagi sahabat Nabi Muhammad. Ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahadan mithla ashabi Muhammadin Muhammadan. Kalau kecintaan dengan Nabi Muhammad, maka enggak ada seperti para sahabat. Hingga dikatakan tidak ada orang yang cinta dengan orang yang lain seperti para sahabat Nabi Muhammad mencintai Nabi besar Muhammad. Bukan cuma kecintaan itu ada pada lisan mereka, tapi berani mengorbankan harta mereka, ruh bahkan mereka korbankan demi kecintaannya kepada beliau Nabi besar Muhammad. Kalau kita mau ungkap cerita para sahabat, Thauban, sahabat Dzulbijadain, begitu banyak. Tapi ingin satu cerita riwayat seorang dari sahabat yang betul-betul mempunyai kecintaan yang sempurna kepada Nabi, beliaulah Sayyidina Bilal bin Rabah. Sayyidina Bilal itu saking cintanya dumateng Kanjeng Nabi, setelah meninggalnya Rasulullah nggak kuat lagi tinggal di Madinah. Sebab ketika beliau itu lewat ke pusara Rasulullah, beliau ingat Rasulullah, beliau nangis. Lewat mimbar Kanjeng Nabi, lihat mimbar Kanjeng Nabi, beliau nangis. Lihat anak Nabi Muhammad, beliau nangis. Selalu beliau menangis melihat sesuatu hal yang bernisbatkan kepada Nabi Muhammad. Hingga akhirnya beliau minta untuk pindah ke Damaskus, ke Syam. Beliau tinggal di sana sampai bertahun-tahun, sekitar lebih dari 10 tahun. Beliau bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Dawuh Kanjeng Nabi, "Ma hadzal jafa ya Bilal?" Kerenggangan apa yang terjadi antara engkau dengan aku, wahai Bilal, sampai-sampai engkau gak pernah sekalipun berziarah ke dalam pusaraku. Ketika bangun dari mimpi tersebut, menangis Sayyidina Bilal. Minta maaf kepada Rasulullah. Maaf ya Rasulullah, saya bukan gak mau ke Madinah, saya bukan gak mau ziarah ke kubur jenengan, tapi saya ini gak kuat lihat Madinah itu selalu menangis, mengingatkan semua hal tersebut, mengingatkan kemuliaanmu ya Rasulullah. Tetapi karena itu perintah langsung, beliau Sayyidina Bilal mengemas, ambil barangnya, kemudian langsung berangkat dari Syam menuju kota Madinah. Sesampai di kota Madinah, para sahabat menyambut Sayyidina Bilal. Datang satu persatu dari sahabat, menyambut, memeluk Sayyidina Bilal, memandang Bilal pun mereka ingat Rasulullah. Ketika Sayyidina Bilal sampai ke pusara Rasulullah, beliau menangis di hadapan kubur Nabi Muhammad. Beberapa saat kemudian setelah beliau selesai berziarah, datang para sahabat satu persatu. Sayyidina Umar berkata, "Wahai Bilal, tolong sempatkan waktu untuk engkau azan, agar aku ingat zaman dikala ada Rasul di tengah-tengah kita." Jawab Bilal, "Maaf, wahai Khalifatul Rasulullah Amirul Mukminin Sayyidina Umar,
Saya sudah janji setelah sepeninggal Nabi saya nggak mau azan. Sebab setiap kali azan saya ingat Rasulullah. Maaf, bukan saya mau menolak, tapi saya sudah janji. Datang ketika itu Sayyidina Utsman dengan permintaan yang sama, Bilal pun menolak. Hingga datang kedua cucu Rasulullah, Sayyidina Hasan dan Husain. Sayyidi Syabab Ahlil Jannah, tuan para pemuda kelak nanti di surga. Beliau datang mendatangi Bilal. Dalam riwayat Sayyidina Hasan, asbahun nas bi Rasulillah. Orang yang paling mirip wajahnya dengan Nabi Muhammad adalah Sayyidina Hasan. Dan apabila badan yang paling mirip dengan Rasulullah adalah Sayyidina Husain. Kedua raihanatun Nabi ini datang kepada Bilal berkata, wahai Bilal, lantunkanlah azan. Kami ingin mendengar agar kami teringat datuk atau kakekku Rasulullah. Ketika datang dua cucu Rasulullah tersebut, Sayyidina Bilal menangis. Beliau ingat setiap kali Rasulullah berjalan, Sayyidina Hasan diletakkan di punggung pundak sebelah kanan, Sayyidina Husain diletakkan di pundak sebelah kiri. Kemudian beliau berjalan, para sahabat mengatakan, ya Hasan wa ya Husain, ni'mal jamal jamalukuma. Seindah-indahnya tunggangan adalah tungganganmu. Kau menunggang paling afdolnya makhluk Allah, bahkan imam Nabi dan para Rasul, beliau Nabi Muhammad. Dijawab oleh Rasulullah, wa ni'mar raqibhuma. Dan seindah-indahnya penunggang adalah Hasan dan Husain. Mengingat hal tersebut, Bilal nggak bisa nolak lagi. Kalau kau yang meminta, aku nggak akan pernah untuk menolak. Maka naik Bilal ke menara Masjidin Nabawi. Ketika Bilal naik, belum Bilal azan, Sayyidina Umar sudah menangis. Ingat, di saat ketika Bilal sudah naik menara, senantiasa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beliau sudah ada di tengah masjid untuk menjalankan, melaksanakan sholat. Maka seakan-akan Sayyidina Umar mencari Rasulullah di masjid. Apa ada Rasulullah di masjid? Karena aku lihat Bilal sudah di menara. Maka ketika Bilal mengatakan Allahu Akbar, bojjatil Madinah. Semua orang penghuni Madinah, sahabat-sahabiyah mereka keluar. Hingga di antara mereka berkata, ayah ya Rasulullah. Apa hidup kembali Rasulullah? Apa datang kembali Rasulullah? Maka getaran tangisan di kota Madinah mengingatkan para sahabat dengan Rasulullah. Ketika mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, gak sedikit dari para sahabat usia alaih, mereka pun pingsan mengingat Rasul dan mengatakan wa ya Muhammad, ya Rasulullah. Maka ketika Bilal mengatakan wa asyhadu anna Muhammad, ketika Sayyidina Bilal menyebut nama Nabi Muhammad, Bilal pun tidak meneruskan adab wa usia alaih, beliau pun pingsan saking cintanya dan rindunya dengan Nabi Muhammad. Masya Allah. Getar nangisan di kota Madinah karena kecintaan mereka semua dengan Nabi besar Muhammad. Para hadirin, para rawuh, apa pernah kita sekali dalam umur hidup kita meneteskan air mata karena kerinduan kita kepada beliau Nabi Muhammad? Apa pernah kita nggak bisa tidur suatu malam karena cinta dan rindunya kita dengan beliau Nabi Muhammad? Kalau tidak, ingat perkataan Rasul kepada Bilal, mahadzal jafa. Renggang antara kita dengan Nabi Muhammad. Kosong hati kita dari kecintaan beliau Nabi Muhammad. Kemana nur kanjeng Nabi Muhammad di hati kita? Yang para ulama mengatakan, lau ghaba anni nuru Muhammad walau lahdah ma a'adatu nafsi minal muslimin. Kalau sudah nur Nabi Muhammad hilang dari hati kami sudah bukan pantas untuk mengatakan orang muslim. Karena saking cintanya mereka dengan Nabi besar Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Para hadirin, para hadirat, para pencinta kanjeng Nabi Muhammad. Dan mugi-mugi dicintai kanjeng Nabi Muhammad. Wa ya syauqa li ahbabi. Dawuh kanjeng Nabi, alangkah rindunya aku dengan orang-orang yang mencintaiku. Sahabat berkata, alasna ahbabak ya Rasulullah, bukankah kami ini pencintamu? Qala Rasulullah, la bal antum ashabi. Bukan, kalian para sahabatku. Ahbabi, orang yang betul-betul cinta kepadaku. Qaumun
ya'tuna min ba'dikum, kaum yang datang setelah kalian, yu'minuna bika imanikum walam yaruni. Mereka adalah orang yang beriman seperti engkau beriman kepadaku, wahai sahabat, tapi mereka belum pernah memandangku, belum punya kesempatan untuk memandangku. Aku rindu dengan mereka. Bukankah kita yang dirindui oleh Rasulullah? Bukankah itu yang dimaksud oleh Nabi adalah kita yang berkumpul di majelis mulia ini melantunkan sholawat, lantunan sholawat kepada Nabi besar Muhammad, syama'il Nabi Muhammad, peringatan hari lahirnya Muhammad. Bukankah kita yang dirindukan oleh Nabi Muhammad? Wa ya syauqa li ahbabi, mugi-mugi kerinduan kita kepada Nabi Muhammad dibalas dengan kerinduan beliau kepada kita dan dipertemukan kelak nanti di haud, di Telagal Kautsar bersama Nabi Muhammad. Amin ya rabbal. Mugi-mugi kula lanjut dengan sedaya mlebet swarga sareng Kanjeng Nabi Muhammad. Amin ya rabbal. Saking enak ceramahin itu sampai kelalen banyu. Para rawuh, hadirin hadirat kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Dawuh Kanjeng Nabi, kullu ummati yadkhulunal jannah. Sedaya umat niki bakalane mlebet swarga sareng Kanjeng Nabi. Amin. Illa man aba, kecuali sing moh. Sahabat nggih gumun. Lho dijak mlebet teng swarga sareng Kanjeng Nabi kok nolak. Napa wonten kenikmatan yang lebih mulia dan lebih besar dari masuk surga bersama Nabi? Masuk surga aja sudah nikmat, apalagi bersama Nabi Muhammad. Kata Rasul, illa man aba, kecuali yang enggan masuk surga bersama Nabi. Pak, Bu, kula lan jenengan sedaya nek ditawani kenikmatan dunia yang ringan saja ndak nolak. Napa meneh swarga? Makane gumun niku sahabat. Nek jenengan nggih Pak ditawani omah anyar Pak, purun napa mboten? Bu, jenengan ditawani montor anyar purun napa mboten? Pak, jenengan ditawani bojo anyar purun napa mboten? Jawabnya penjero ati ya nggih. Kenikmatan yang seperti itu aja kita nggak nolak. Lah kok sekarang ada orang ditawani swarga nolak? Illa man aba. Faman ya'ba ya Rasulullah? Siapakah mereka yang enggan masuk surga bersamamu ya Rasulullah? Dawuh Kanjeng Nabi, man ata'ani dakhalal jannah. Orang yang taat kepadaku kelak insyaallah akan masuk surga bersamaku. Wa man asani, tapi barang siapa yang menolak, barang siapa yang maksiat, barang siapa yang melanggar perintah Rasulullah, faqad aba, maka orang itu adalah orang yang enggan masuk surga. Coba kita lihat sihah hadis ini. Rasul begitu sayang dan cinta kepada kita, sampai beliau menyebut neraka buat umatnya nggak mau. Semestinya man ata'ani, barang siapa yang taat kepadaku masuk surga, barang siapa yang maksiat kepadaku masuk neraka. Mestinya ngoten. Tapi Rasul nyebut neraka buat umatnya nggak mau. Yang taat kepadaku masuk surga, yang nggak taat atau yang maksiat kepadaku adalah orang yang enggan masuk surga bersamaku. Nyebut neraka buat umatnya beliau nggak mau. Azizun alaihi ma'anittum, harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Karena Rasul itu ikut merasakan penderitaan apa yang dirasakan umatnya. Sampai-sampai beliau mengatakan, la yusaku ahadukum min syaukatin illa wa ana ajidu alamaha. Dawuh Kanjeng Nabi, umatku jangan lagi masuk neraka. Seorang di antara mereka ada yang tertusuk duri, aku merasakan ikut pedihnya. Itulah beliau Nabi besar Muhammad. Sayang, azizun alaihi ma'anittum,
harisun alaikum. Beliau selalu berupaya agar kita semua masuk surga, mendapat hidayah. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha. Ketika ditawari oleh Allah, apa yang kau ingin wahai Muhammad, aku akan beri sampai kau ridha. Jawaban Kanjeng Nabi napa? Idzan la ardha ahadan min ummati finnar. Kalau itu pemberianmu ya Allah, maka aku tidak ridha, belum puas kalau ada seorang dari umatku masuk neraka ya Allah. Setiap umat beliau Nabi Muhammad harus masuk surga. Itulah haris, itulah keinginan beliau Nabi besar Muhammad. Tapi yang mengherankan, ada yang diajak ke surga tapi nolak. Siapakah mereka? Ya beberapa hadis Nabi yang sudah dimulai dari awal hadisnya dengan perkataan la yadkhulunal jannah, la yadkhulul jannah, la yadkhulul jannah. Hadis Nabi kalau sudah diawali dengan nggak masuk surga adalah orang-orang yang enggan masuk surga bersama Nabi Muhammad. Maka siapakah mereka yang dikatakan Nabi la yadkhulul jannah? Monggo. Ada beberapa hadis. Pun subuh nopo dereng niki. Jam 11 seprapat nggih, asik wonten penceramah. Jadi saya singkat sedikit. Kiai Dhafir pun juga, Masya Allah. Ngapunten nggih Kiai. Masya Allah. Semestinya beliau dulu yang lebih tua. Nah, Masya Allah. Kiai kula partai tambahan mawon kayak gini. Beliau Rasul selalu memulai hadis beliau dengan la yadkhulul jannah. Salatatun la yadkhulunal jannah, la yadkhulunal jannah. Mereka lah orang-orang yang enggan masuk surga bersama Nabi. Siapakah mereka la yadkhulul jannah? Bahwa Kanjeng Nabi yang pertama, la yadkhulul jannata dayyus. Enggak akan masuk surga dayyus. Sinten dayyus niku? Dayyus itu ya dulure Gayus lho. Memang jeneng lek wis Gayus, Dayyus niku repot mlebu swarga. La yadkhulul jannata dayyus. Dawuh sahabat, "Faman dayyus ya Rasulullah?" Ada dua riwayat. Yang pertama, wallazi aqarral khabath fi baitihi. Wa fi riwayah alladzi la yaghar inda man dakhala fi ahli. Intinya satu. Dayyus ialah para lelaki yang tidak mempunyai rasa cemburu dengan istri dan anaknya. Para suami yang tidak mempunyai rasa cemburu dengan istrinya. Para bapak yang membiarkan ada kotoran di rumah tangganya. Mereka lah orang-orang yang tak akan pernah masuk surga. Siapa dayyus? Dayyus adalah suami lihat istrinya telanjang nggak pakai jilbab dibiarkan, itu dayyus. Dayyus ialah suami yang melihat istrinya kadang-kadang jilbabannya rapet tapi celonone melok rapet misalnya. Itu dayyus. Para lelaki yang seperti itu nggak masuk surga. Siapa dayyus? Dayyus adalah para suami yang membiarkan istrinya naik ojek dengan lelaki yang bukan muhrimnya. Niku dayyus. Karena nggak punya rasa cemburu. Wong delok bojone, istrine ditumpakno ojek ambek wong lanang sing duduk muhrime. Lah apa supir ojek ku tak ngerim ta? Lah nek ngerim terus ya apa itu? Kecuali tak nek bojo jenengan elek mboten napa-napa tumpak ojek. Setuju nggih? Setuju. Tapi nek di Jombang nggih ada seorang istri naik ojek berarti istri sing eto. Suami kok bisa melihat istrinya naik ojek gitu loh, kula gumun. Nah naik ojek itu kan bukan kayak naik taksi terus pisah. Naik ojek ini kok bareng. Kok dibiarkan? Ini dayyus kata Rasulullah. Suami atau seorang bapak bisa melihat anaknya, kadang nggih bapake Masya Allah kopiahan putih. Ibu ini nggih Masya Allah jilbaban.
Tapi anaknya dibiarkan telanjang tanpa jilbab. Kadang umur wis 19 tahun, kelambine adik 2 tahun wis digawe ya. Iku sing suk mending, wonten malih sing kaos kutange bapake ya digawe. Ada seperti itu, orang tuanya dayus kata Rasulullah. Coba kita lihat. Kalau sudah kita lihat seorang bapak membiarkan anaknya duduk dengan laki-laki, naik motor dengan laki-laki, digonceng wong lanang, mulai bengi, itu orang tua yang dayus kata Rasulullah. Itu layakul jannah, nggak masuk surga. 2 hari yang lalu, Kiai, saya didatangi Kementerian Agama. Sensus pemerintah yang akhir dari Kementerian Agama yang dulu namanya KUA menyatakan bahwa di Indonesia hamil di luar nikah telah mencapai 60%. Dan ini karena ikhtilat, ini karena tabarrujat. Tiada lain, ini karena sudah laki perempuan kumpul. Mereka sudah nggak kenal lagi muhrim, apa maneh wong NU. Orang NU ini dulu paling kenal Joko Muhrim. Sampai Imam Sayyidi Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam kitab beliau Tanbihatul Wajibat liman yasna'al maulid bil munkarat disebutkan maulid itu halal, tapi kalau ada musiknya, tapi kalau ada ikhtilat laki perempuan campur itu menjadi haram, bahkan maulid pun haram. Maka apa yang terjadi di tengah-tengah kita? Kok sekarang menjadi hal yang biasa, lanang wedok sing duduk mahrome kadang ya salaman. Kemudian mulai lagi di antara mereka laki perempuan campur. Teman datang jam 11 malam ya dibiarkan. Mereka adalah dayus, orang tua yang fal'iyadzubillah nggak akan masuk surga. Gusti Kanjeng Nabi, beliau gelisah. Beliau sedih ketika lihat umatnya sudah seperti ini. Monggo. Sekarang di negeri barat, saya mendapat kabar, saking banyaknya perselingkuhan dan perzinaan, hingga sekarang di beberapa kantor-kantor sudah mulai diadakan pemisahan laki-laki dengan perempuan. Dan diwajibkan untuk berbaju yang sopan. Mereka telat. Kita diajarkan oleh Nabi 1400 tahun yang lalu menghargai wanita. Mereka sekarang sadar bahwa wanita itu dengan kebebasan justru malah nggak dihargai. Mereka dengan baju yang bebas justru mereka nggak ada nilainya. Islam yang menghargai para muslimah dengan jilbabnya, dengan diatur pertemuannya, semua ini adalah tiada lain karena kehormatan seorang wanita. Ini, makanya hati-hati. Kalau kita mikir nih bayang ngoten niku lho Pak. Istri kita, anak putri kita, kalau kita hargai itu seperti kalau kita itu punya handphone yang harganya mungkin 10 juta. Handphone nek 10 juta niku wonten bungkusnya rapi. Dan nggak semua orang bisa pinjam. Bahkan kalau ada yang mau pinjam didelok sik tangane rusuh napa enggak. Terus nek wis disilih dideloki wedi digomblayu. Wong 10 juta. Niku handphone sing larang. Wonten handphone sing 50.000-an. Kayak wae jenengan niku lho, Pak. Mesem-mesem Bapak niku. Pikiran datine kaya wekku ya Allah, nggih. Yang 50.000 handphone niku handphone yang murah itu biasanya nggak ada bungkusnya, mudo. Kalau ada yang pinjam gak dikekno, diuncangno, sur. Gak didelok maneh, balekno gak dibalekno gak apa-apa handphone 50.000-an. Niku bedone handphone sing 10 juta mbek sing 50.000. Istri kita juga ada yang seperti handphone 10 juta dan ada yang sing 50.000-an. Nek sing ditumpakno ojek bah balik gak balik niku handphone 50.000-an. Kalau yang dijemput lelaki, anak-anaknya jam 9 malam jagong di omah sampai jam 10, jam 11 tanpa ditemani orang tuanya. Itu adalah handphone 50.000-an. Tapi kalau apabila kita jaga, istri kita mau keluar harus dengan muhrimnya diantar. Anaknya mau keluar diantar, laki-laki yang bukan muhrimnya bertemu nggak boleh kecuali ditemani orang tua. Tanya,
Loh kok kolot sih bapakmu? Gak kolot. Loh terus aku handphone 10 jutaan butuh saya ketemu. Ini dihargai wanita. Bukan terus tambah kolot. Enggak, ini menghargai wanita. Yang kalau kita hargai menghargai wanita, Nabi Muhammad pun akan gembira dengan kita. Ini coba mulai. Zaman sekarang perzinaan sudah menjadi hal yang biasa sampai 60% hamil di luar nikah. Itu yang hamil 60%. Nah, sing sampai ke hamil itu tambah piro itu. Ini langsung kecekel nih, sing kepecuk 60. Yang enggak kena berapa? Subhanallah. Universitas di Malang disurvei, di sensus dicoba berapa orang dipanggil 100 orang. Dari beberapa mereka mahasiswa yang masih perawan cuma 20%. Loh, ini tiada lain karena tabarrujat, pakaian yang nggak benar, pergaulan yang nggak dijaga di antara kita. Coba lihat, kalau anak-anak kita sudah mempunyai keberanian seperti ini, falqiyadzubillah, kita sebagai orang tua dikatakan oleh Nabi Santayus yang nggak akan masuk surga. Tapi kalau lelaki ataupun wanita dijaga pergaulannya, bahkan punya iman dan takwa yang kuat, sampai ditawari oleh laki-laki atau perempuan hal-hal yang nggak benar, nolak karena Allah, Rasul menjamin, sab'atun fi dhilli arshillah yauma la dhilla illa dhilluh, rajulun da'athu imra'atun zaman sobin wa jamalin faqala inni akhafullah. Kata Rasulullah, dari 7 golongan manusia kelak nanti di yaumil kiamah yang mendapat syafaat Nabi, mendapat naungan Allah, salah satunya lelaki atau perempuan, para pemuda-pemudi yang diajak oleh lawan jenisnya untuk berbuat hal yang nggak benar, perzinaan maupun lainnya, menjawab inni akhafullah. Kalau sudah anak-anak kita, Pak, biasa ngaji tenggaya Jamal, istiqomah, insya Allah iman itu kuat dan bisa mengatakan ini akhafullah. Nanging nek mboten nate ngaji, jawabannya bukan ini akhafullah napa, mubadzir nek ditolak. Laki-laki mengajak seorang perempuan zaman sobin wa jamalin, lelaki yang punya kedudukan, punya harta yang banyak, punya keindahan wajah, mengajak seorang wanita, ayo nonton bioskop. Jawabannya, enggak mau, karena enggak ada pernikahan di antara kita. Ini akhafullah, saya takut kepada Allah. Maka pemudi seperti itu adalah yang mendapat kelak naungan Allah di hari tiada naungan selain naungannya. Sebaliknya laki-laki diajak seorang wanita yang cantik, anak orang kaya, untuk melakukan hal yang enggak baik, kayak nonton bioskop tak bayari. Enggak, saya enggak mau. Ini akhafullah, saya takut kepada Allah. Kalau sudah jawaban itu ada, niscaya mereka adalah orang-orang yang telah mendapat naungan Allah di hari tiada naungan kecuali naungannya. Kita mesti harus mencetak pemuda-pemudi seperti itu, dan itu bisa tercetak kalau mereka adalah orang-orang yang gemar ngaji, istiqomah hadir pengajian. Ngaji itu jadikan warisan, Pak. Saya beberapa saat yang lalu hadir pengajian di Kuitang, Jakarta. Lil Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Saya tanya kepada orang yang di sebelah saya. Saya tanya, sudah mulai kapan ngaji di sini? Beliau senyum. Mulai semenjak zaman Habib Ali, mbah saya istiqomah sama beliau. Kemudian anaknya Habib Muhammad bin Ali meneruskan pengajian di Kuitang. Bapak saya juga istiqomah dan saya selalu diajak. Sekarang di zaman Habib Abdurrahman juga saya istiqomah dan saya sudah menyiapkan anak dan cucu saya untuk hadir majelis seperti ini. Masya Allah. Maka majelis adalah warisan buat mereka. Maka pengajian dengan Kiai Jamal ini jangan buat pengajian buat kita saja, untuk kita dan zuriyah kita sebagai warisan ketika kita nanti meninggal. Lah kalau orang sekarang nih Pak nggak seneng ngaji, warisannya ya TV petang puluh ini Bu. Lalu diwarisi TV petang puluh ini ya bobrok akhlaknya, rusak cara berpikirnya. Karena TV itu sudah nggak ada lagi saringannya. TV ini semua masuk, aliran apapun masuk, kemaksiatan apapun ada. TV di negeri kita ini TV yang merusak moral.
Kalau sudah anak kita pasrahkan pendidikannya dengan televisi, ya yang terjadi itu 60% hamil di luar nikah. Ini karena tarbiyah didikan televisi. Kalau anak ditekoi bendino, sinetron, yang isinya sinetron ini pacaran toh. Ya sudah, akhirnya anak itu terdidik untuk bagaimana caranya pacaran. Cara berpakaian yang nggak benar. Maka mesti kita hati-hati. Didik anak-anak kita masuk ke pondok pesantren, ngaji pengajian yang istiqomah, agar insya Allah bisa mengatakan inni akhafullah ketika diajak hal yang seperti itu. Ada riwayat di Mesir seorang lelaki namanya Syabun Miski. Syabun Miski itu seorang laki-laki di Mesir yang walaupun ekonominya agak sedikit lemah, tapi dikenal seorang yang parasnya indah, apa jenenge ganteng. Nek zaman sakniki mirip Habib Jamal titik ngoten. Gak usah protes. Nek protes kula mandeg ceramah niku nggih. Pokoke wong sing jenenge Jamal niku ganteng delon Ki Jamaluddin itu. Nah sampai ngamuk nggih pon ngamuk mbek kiai ini nggih. Beliau seorang yang menawan wajahnya, para wanita menginginkan sesuatu hal yang enggak baik. Maka ada seorang wanita ketika itu memanggilnya untuk menerken rumah. Atapnya ada yang bocor. Ketika lelaki itu masuk, dikunci pintu nih. Ayo, aslim nafsak, serahkan dirimu kepadaku, berbuatlah zina. Seorang wanita cantik, menggiurnya, bahkan mengancamnya. Kalau sampai kau menolak permintaanku, aku akan teriak. Maka orang kampung akan datang, pasti akan memukulimu. Aku akan katakan kau mau ingin memperkosaku. Bingung lelaki itu. Tapi lelaki itu berkata, ini akhafullah. Saya takut sama Allah. Saya nggak mau tahu. Turuti perintah saya. Hubungan dengan saya. Atau saya teriak di kampung. Bingung. Kemudian akhirnya mendapat pikiran, oh ya, saya mau. Tapi izinkan saya untuk masuk kamar mandi. Untuk mandi, bersihkan badan. Setelah itu monggo. Kau ingin apa, aku turuti. Wanita itu berpikir, oh tambah resik, ganteng resik, tambah Masya Allah. Nih, nek ganteng kepet, tetap kayak mambu nih. Kemudian dia sudah masuk kamar mandi. Masuk kamar mandi, wanita itu siap-siap. Setelah masuk kamar mandi, dia buka bajunya, kemudian dia buang air besar. Setelah buang air besar, diambil buang air besar, dilulurkan ke badannya. Lulur herbal. Tanpa bahan pengawet, murni alami, body industri, diusapkan ke semua badannya. Setelah diusapkan ke semua badan, dia keluar. Ayo, mau kau sama aku sekarang? Ya masuk ganteng kayak ngono. Kemudian mengatakan, keluar, ukhruj, keluar kau. Jijik. Maka kalau perempuan itu mengusir, dia pun keluar. Setelah keluar dia lari. Sampai di kampungnya, wong kampung geger bingung. Nopo wonten WC umum lewat nih. Kemudian orang itu keluar mengatakan, apa niki? Lelaki tersebut cepat lari sampai di rumahnya, dia mandi. Dia bersihkan badannya, kemudian dia berwudu, dia berdoa. Sunnah taubah. Sholat sunnah taubah. Kemudian setelah itu ketiduran. Setelah tidur, dalam tidurnya beliau mimpi bertemu dengan Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi berseri-seri, wajahnya girang. Kal ana aftakhir bika ya Syab. Kula niki bangga denganmu wahai pemuda yang berani mengatakan inni akhafullah. Kemudian pemuda itu mengatakan, iya Rasulullah, saya malu. Tetangga-tangga saya ini sekarang sudah ngecap saya orang yang bau gak enak. Ya Rasulullah, fitnah apa ini? Kata Rasulullah, jangan khawatir. Saya girang, saya gembira denganmu wahai pemuda. Takwa dan imanmu yang begitu tinggi kepada Allah. Kemudian beliau ketika itu mengatakan kepada pemuda itu, iqtarib ya hadza, mendekatlah kau. Ketika mendekat, semakin mendekat, fa'anaqahu Rasulullah, dipeluk oleh Rasulullah dan diusap badannya oleh Kanjeng Nabi. Gembira pemuda tersebut, bekas usapan Kanjeng Nabi tersebut. Ketika pemuda itu bangun,
wewangian tangan Rasulullah nggak hilang mulai saat itu sampai beliau meninggal dunia. Sampai disebut syabun miski, pemuda bau misik, sebab dimanapun pemuda itu berjalan, bau misik Rasulullah itu ada melekat. Bahkan jalan yang pernah dijalani pemuda tersebut bisa diketahui bahwa sabun miski barusan lewat sini karena misiknya yang nggak hilang. Niki berkatin apa Pak? Ini berkat takwa dan iman, menjaga kehormatan. Subhanallah. Mugi-mugi pemuda-pemudi kita termasuk pemuda-pemudi sabun miski tersebut yang jauh dari segala kemaksiatan dan membuat bangga hati Nabi Muhammad. Amin ya Rabbal. Iku sing pertama. Yang kedua, sing sabar, tasik wonten sedoso niki. Yang kedua, yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, la yadkhulul jannah adalah musaddiqun bisihri. Golongan orang-orang yang percaya ilmu hitam dan paranormal. Mereka lah orang yang enggan masuk surga bersama Nabi Muhammad. Suatu saat Rasulullah bercerita, aku ditampakkan oleh malaikat umat para nabi. Ada yang nabi punya 2 umat, punya 3. Ada yang punya umat begitu banyak, yaitu umat Nabi Musa. Kemudian aku tanya, umatkukah itu? Bukan, itu loh umatmu di ufuk begitu banyak. Kemudian siapa itu? Itulah umatmu wahai Muhammad. 70.000 di antara mereka tanpa hisab masuk surga. Dan setiap 70.000 mereka memberi syafaat, wa minhumul hafiyat, dan mereka mempunyai percik-percik yang juga masuk surga. Masya Allah. Siapakah mereka? Humul ladzina la yarqaun wa la yastarqun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka lah umatmu yang masuk surga nggak pakai hisab, yang nggak kenal ramalan, nggak suka meramal, nggak suka ilmu hitam, dan nggak suka paranormal. Maka Ukasah ketika itu mengatakan, hal ana minhum ya Rasulullah. Apakah aku termasuk golongan 70.000? Kemudian beliau mengatakan, anta minhum ya Ukasah. Engkau dari 70.000 tersebut wahai Ukasah. Kemudian yang lainnya berkata, hal ana minhum ya Rasulullah. Sabakoka Ukasah. Apakah aku juga termasuk itu ya Rasulullah? Kedahuluan Ukasah. Makanya kalau ono sing apik pengajian, ojo telat. Nih, sabakoka Ukasah. Kedisian Ukasah oleh karen-karen ini sampean. Nih. Makanya adalah kebaikan fastabiqul khairat. Pengajian, acara khitanan masal, santunan anak yatim, fastabiqul khairat. Kalau enggak ya sabako kau kasah. Kemudian kata Nabi, itulah mereka golongan yang enggak akan dihisab oleh Allah masuk surga bareng Rasulullah, yaitu golongan layar pun enggak seneng ramalan, enggak suka jimat-jimat yang enggak benar. Wa ala rabbihim yatawakkalun, mereka hanya tawakal kepada Allah. Golongan itu adalah golongan orang-orang yang tidak pernah SMS rek spasi jodoh, niku gak tahu. Rek spasi weton, nah niku wis, iku golongan-golongan sing repot mlebu swarga. Sedikit-sedikit percayanya sama gitu-gitu. Ate buka toko, buka warung, sik tak SMS sik. Rek spasi weton, dijawab, Anda nggak cocok kerja di air, nggak cocok kerja di darat, terus mumbulo kayak Gatot Kaca. Dia kali ngono gelem. Subhanallah. Rek spasi jodoh, lah apa? Orang yang ngurusi jodoh sampai saiki rabi gak payu-payu, lah apa sampean SMS ini? Jangan mau musaddiqun bisihri, orang-orang yang senang sihir, orang senang yang pesugihan dan lain-lain, sing senang klenik, yang senang dengan syirik, ini adalah mereka yang masuk surga dengan Nabi Muhammad. Man sahara faqad asyraka billah. Kulo niki kadang-kadang gumun. Haji-haji zaman sakniki niki haji nggih istiqomah. Umroh nggih istiqomah, ngaji istiqomah, Gunung Kawi ya istiqomah. Jare malaikat niki ya apa? Mlebu swarga ya gak oleh, mlebu neraka ya gak pantes. Lha wong haji mosok mlebu teng neraka. Mlebu swarga kata Nabi ya layat khulul jannah. Gimana nasib mereka? Orang-orang yang percaya seperti itu. Kita punya kitab dan sunnah. Pak, Bu, kalau kita sudah ada masalah sebagaimana para sahabat, datang ke para kiai.
Datang ke para habaib, sowan ke mereka, minta jalan keluarnya. Mereka adalah pewaris Rasulullah. Mereka adalah wasithah bainan nabi wa ummati. Al-ulama humul wasithah bainan nabi wa ummati. Wasithah perantara kita dengan nabi adalah para ulama. Kalau sudah kita jauh dengan wasithahnya, lebih-lebih lagi dengan Nabi Muhammad. Kita datang ke mereka. Kepengin apa sih? Nggih, kula niki kepengin rezeki kula lancar. Kula ben Senin nyeneng, ben Kemis yo ngemis. Tapi ora sugih-sugih. Terus sudah saya coba semuanya. Dukun niku ya tak parani, dukun niki tak parani, paranormal kono iki tak parani, tapi ora sugih-sugih. Salah, Bu, salah, Pak. Datang ke para alim ulama, insya Allah mereka punya amalan-amalan yang jelas dari Rasulullah. Mau rezekinya lancar, mau rezekinya berkah, kata Rasulullah, baca surat Waqiah, lam tusibhul faqah. Orang yang istiqomah baca surat Waqiah dijamin gak bakalan melarat. Rezekinya mesti dibarokahi oleh Allah. Niki janjine sinten sanes dukun niki Kanjeng Nabi. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Janjine Kanjeng Nabi bukan dari hawa nafsu tapi dari wahyunya Allah. Nih, yang kepengin rezekinya lancar, baca surat Waqiah setelah sholat asar, jangan ditinggalkan. Insya Allah diberi rizki yang lancar, diberi rizki yang berkah. Amin ya Rabbal. Nek jenengan Pak, boten saged istiqomah mau surat Waqiah, yes minimal boleh bojo jenenge Waqiah. Sebab peng Indonesia ini paling seneng Pak, jenengno anak padha mbek surat-surat teng Al-Qur'an. Kula nate sowan teng kiai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Habib, masyaallah. Kirangi kula be tekan jenengan. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Kula mau surat Fatihah. Walau boleh amin. Setelah duduk Bib, masyaallah Bib, minum apa Bib? Teh atau kopi Bib? Saya minum teh. Teh Bib. Al-Fatihah. Niki kiai niki helap niki model ini. Wonten majedupe sekedhik iki. Niki sampai Fatihah maneh awas niki. Kesel kula Fatihah terus boleh mawon. Masyaallah Bib, masyaallah niki girang Bib. Al-Fatihah. Wes gak kuat niki ya Allah. Maneh sepisan Fatihah delok ning ngaring. Enggak taunya mau ngomong Fatihah, ada pembantunya keluar. Fatihah, kok niki dinteni gak teko-teko. Lho. Fatihah niku mau sinten nggih? Lha niki lebih babu kula jenenge Fatihah. Ya Allah Kiai, kula niki ketiwas maos Al-Fatihah ping 3 lho. Lha itu jenenge la Fatihah, lha jenenge Yasin, lha maca Yasin ping pira kula niki mau. Masyaallah. Cek mantep wis jeneng Al-Fatihah nggih Kiai. Sampeyan rubah mawon Kiai. Nggih mboten napa-napa grup napa jeneng Al-Baqarah. 2 juz setengah niku nggih, mantep niku. Masyaallah. Nih, baca surat Waqiah, insya Allah rezeki ini lancar. Amin ya Rabbal. Semua ada. Mau yang rezekinya lancar, Allah memberikan jalan keluar melalui surat Al-Waqiah. Yang ingin apalagi nggih daripada reservasi jodoh. Nek wis reservasi jodoh disen, sen niku ngirim, dikirim, pulsa hilang, imane ya melok ilang. Terus gimana caranya? Wis dikasih bacaan oleh kiai. Napa? Teng Al-Qur'an, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin syakir. Itu ayat yang biasa dibaca Nabi Musa. Ya, dibaca oleh para salaf kita. Kalau jodoh itu enggak datang, biasa dibaca Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin syakir. Insyaallah akan datang jodoh yang soleh maupun solehah. Amin. Dibaca 5.000 kali. Repot kepengin rapi gak gelem kesel iki. Gak bondo pulsa gelem iki gratis ya mau. 5.000 kali dibaca. Nggih, niku amalan para salaf. Ada lagi yang saya diberi ijazah oleh guru saya Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatib. Beliau memberi ijazah ya Aliyu, nama Allah ya Aliyu dibaca 7.000 kali. Insya Allah akan datang jodohnya.
Nggih Bu, anak sampean Bu, sing perawan niku Bu, suruh baca ya Ali, nek perlu sing buanter, minimal tanggane jenenge Ali lak moro Bu. Nggih. Banyak amalan itu jelas yang saya dapat ya, dari seorang Masyayikhul Haram, Syekh Muhammad bin Ismail Yamani. Beliau memberi kepada saya dari ayah beliau Syekh Ismail amalan untuk insya Allah mendapat jodoh yang baik, khususnya para laki-laki. Setiap habis sholat baca Rabbana atina fid dunya hasanah 7 kali, 1 nafas, kemudian baru diteruskan wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Karena hasanatul dunya menurut Sayyidina Sa'id ibn al-Musayyib, beliau adalah mar'ah as-salihah. Itu dibaca. Ini kayak enak gampang. Enak jelas. Rabbana atina Quran. Ya Ali ismin min asma'illah. Rabbi ini Al-Quran. Itu jelas. Nah kalau mereka ngasih amalan-amalan yang nggak jelas, lah kalau sudah seperti itu bahaya, nggak aman iman kita. Jodoh, alhamdulillah wonten wajane, rezeki, kepingin apa malih. Kadang-kadang Beb, saya kepingin punya zuriyah, sudah nikah lebih dari 8 tahun, tapi sampai detik ini belum diberi momongan. Itu amalan para salaf kita, membaca 41 Fatihah selama 41 hari. 41 Fatihah 41 hari dibaca setelah sholat qobliyatul fajr atau qobliyatul subuh, sebelum sholat subuh. 41 hari mutawaliyah dibaca, nggak boleh putus sekalipun, nggak boleh. 41 hari. Insya Allah, saya pernah memberi beberapa orang, semuanya alhamdulillah berhasil. 41 hari insya Allah berkatipun Kanjeng Nabi, insya Allah diberi zuriyah turunan yang soleh. Amin ya rabbal. Cuman repot, subuhnya jam 8 mocone ini lho kapan? Kalau nggak bangun subuh loh, kok mau punya anak, sementing nggak punya anak, lah subuh gak tangi lah, anaknya lah zuhur gak tangi bang gini. Bapaknya subuh gak tangi, napa meneh anak ini. Maka itu kalau kita baca itu semua, insya Allah kita akan diberi keturunan yang baik, yang soleh dan soleh. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Apalagi musaddiqun bisihri, orang yang percaya paranormal nggak bakal masuk surga. Nah ini umat Islam sampai MUI mengeluarkan fatwa bahwa 2012 tidak ada kiamat, itu adalah isu kebohongan. Buat apa MUI mengeluarkan fatwa kalau kita ini punya iman? Tapi karena resah dengan perkataan paranormal yang membimbangkan kaum muslimin. Ada apa kaum muslimin ini bimbang dengan perkataan paranormal? Ini ada apa? Lu jenenge paranormal, lu gak normal. Kok dipercaya? 2012 kiamat. Barusan kemarin perubahan. Bukan 2012, 2015. Kulo niki bingung, lho kiamat iso diundur padahal pilkada ya. Kok ada yang seperti ini? Terus umat Islam percaya. Ada seorang suami telepon, Beb, ngapunten Beb, kula badhe swanten jenengan, monggo wonten napa niki lho istri kula Beb. Pun tigang dinten mboten saged tilem. Lho sebab napa? Niki dawuhe pirose dokter niku depresi. Shock. Loh, kenapa? Niku lho Beb, isu-isu kiamat niku lho. Oh iya, terus coba bawa ke rumah. Sampai di rumah kula tanglet, motone wis mencicil. Wong telu dina gak turu nggih. Kemudian kula tanglet. Nggih Bu, wonten napa Bu? Nggih Beb, kula niki keweden kiamat Beb. Lho, pun wonten kabar ta Bu Kiai kapan kiamat niku? Dan niku lho Beb teng TV, teng internet, koran-koran 2012 niku kiamat. Lho. Terus sing sampeyan ngedeni kiamat niku napa? Yo kula tasih alit-alit Beb. Lah terus kiamat ngenteni anak sampeyan wis gedhe lho. Lho kita kan nggak tahu tuh kapan kiamat toh Bu. Masa kiamat sudah ada ketentuan? Lho Kanjeng Nabi niku ditanya oleh malaikat Jibril. Kata Jibril, mata sa'ah. Kapan kiamat wahai Muhammad? Dijawab oleh Rasulullah, mal mas'ul anha bi'a'la minas sa'il. Engkau paling afdolnya malaikat, enggak tahu kapan kiamat. Dan aku paling afdolnya Rasul, enggak tahu juga kapan kiamat. Lho mama lo kan kok iso kiamat itu kok. Luwih top kok malaikat, luwih top kok Kanjeng Nabi.
Sirnya Allah dia buka. Akhirnya turun kiamat, dia kiamat di sini. Lah sampean kok percaya sih itu Bu, mbek paranormal? Lah ya takut. Saya terangkan kiamat nggak ada yang tahu Bu. Yang ada hanya amaratiha, tanda-tanda kiamat itu loh baru ada. Tapi kalau kiamat nggak ada yang tahu, ya Beb saya takut sudah nggak usah takut. Oh Bu, kapan kiamat wedi ini? Sing wedi kiamat kok wong sing sugih-sugih to Bu. Omahe 10, montore 15, keweden kiamat ya masuk akal. Nah nek modal kula kalian jenengan iki keweden kiamat sing diwedeni iku napa? Omah KPR 12 tahun wis kurang 8 tahun. Sepeda motor gitu. Nyicil 4 tahun wis kurang 3 tahun ngono beneran munggah. Apakah kiamat bukannya lebih cepat lebih baik, Bu? Ngoten gitu. Kalau kita meninggal ya tetap bojone sing nyaur, anaknya sing nyaur jenenge utang. Tapi nek kiamat lah kok 12 ya kok, Bu. Gitu Beb ya. Iya, Beb kalau itu doakan cepat kiamat, Beb. Loh, bingung. Kita pikir-pikir luwih wedi nyaur utang daripada kiamat itu. Percaya dengan paranormal sampai segitunya. Ini kata Rasulullah la yadkhul jannah. Enggak masuk surga yang seperti ini. Maka itu, para bapak, para ibu, didik, ini semua terjadi karena apa? Tiada lain karena anak-anak kita jauh dari ilmu. Anak-anak kita jauh dari warisan Nabi Muhammad. Anak-anak kita sudah jauh dari para alim ulama. Kalau sudah itu yang terjadi, fal'iyadzubillah min dzalik. Nabi Muhammad sudah mengatakan, mereka orang-orang yang musaddiqun bisihri, yang percaya saja, nggak masuk yang namanya surga. Bagaimana yang melakukan sihir? Bagaimana penyihirnya? Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra, kata Allah. Bukan Sulaiman yang kafir, tapi syaitan yang kafir. Kenapa? Karena syaitanlah guru atau yang mengajarkan kepada manusia ilmu hitam. Jadi paranormal itu lah murid-muridnya setan. Lah kok sampai marah muridnya setan? Kenapa kita percaya dengan mereka? Ini kalau kita sudah percaya dengan mereka, kita datang iman kita hangus. Dan kita termasuk golongan yang nggak masuk surga, kata Nabi Muhammad. Apa kita korbankan kebersamaan kita dengan Nabi Muhammad hanya dengan kita datangi mereka orang-orang yang tidak bisa menyelamatkan kita di dunia, lebih-lebih kelak nanti di akhirat? Monggo nggih Pak Bu, mulai saat ini jangan hiraukan televisi, rek-rek spasi itu tinggal. Jangan sampai anak-anak kita tergiur. Saya sudah sampaikan, televisi sama sekali tidak mendidik kita. Bahkan mengajarkan kita dalam hal-hal yang seperti itu, yang menjauhkan kita dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin, para rawuh, para pencinta Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya ingkang rawuh teng majelis menika termasuk dalam orang-orang album orang pencinta Nabi Muhammad dan yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap agar Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari segala bentuk kemaksiatan. Dijauhkan Allah Subhanahu wa taala dari bentuk kesyirikan dan segala hal yang di situ ada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi kula lan jenengan sedaya ditambah keimanan kepada Allah, ditambah kecintaan dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga majelis ini adalah majelis yang membuat gembira Rasulullah. Majelis yang membuat girang hati Kanjeng Nabi Muhammad. Majelis yang kelak nanti majelis ini, perkumpulan kita ini akan dikumpulkan kembali bersama Nabi Muhammad. Wa huwa radin anna, dan Kanjeng Nabi senyum ketika itu kepada kita. Dan saat itu kita dipersilahkan untuk minum di telaga Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Niki permintaan kita di majelis yang mulia ini, ya Allah. Kalau 40 majelis yang diisi 40 orang, kata Rasulullah, pasti seorang di antaranya ada yang mustajab doanya. Maka bagaimana dengan ribuan orang yang hadir di majelis ini? Mugi-mugi donga kula lan jenengan diijabahi Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dan permintaan kita apabila diijabahi oleh Allah adalah di dunia kita husnul khatimah, di akhirat kelak kita bersanding dengan Nabi besar Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhumah wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'sumah wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruman wa la matruda
Allahumma aftah lana abwabal jud waftah lana abwabal karam wassu'ud waj'alna min ahli al-wafa bil uhud warbudna rabtan la yanhal bi sahib madhamil mahmud sayyiduna wa habibuna wa syafi'una Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, kami bersimpuh di hadapan pintu rahmat dan keagungan-Mu ya Allah. Kami mengharap dan meminta dengan segala kerendahan kami di hadapan kekayaan-Mu ya Allah, di hadapan keagungan-Mu ya Allah. Jangan Kau tolak permintaan kami, jangan Kau tutup pintu ampunan-Mu ya Allah. Apabila Kau tutup pintu tersebut, kepada pintu siapa lagi kami meminta? Engkaulah zat yang paling loman ya Allah, Engkaulah zat yang paling rahmah ya Allah, Engkaulah zat yang paling kasih sayang ya Allah. Kami bersimpuh di pintu-Mu meminta dan berharap kepada-Mu. Perwasitah, perperantara paling afdalnya makhluk-Mu di bulan dilahirkannya Nabi-Mu Muhammad. Hasyaka anta ruddana khaibin ya Allah. Enggak mungkin Kau tolak kami ya Allah, enggak mungkin Kau sia-siakan kami dari majelis ini ya Allah. Ini majelis membuat gembira hati Nabi-Mu Muhammad. Apakah kegembiraan hati Nabi Muhammad lebih sempurna apabila Kau ijabahi doa kami ya Allah? Sempurnakanlah majelis ini dengan ya Allah, Kau berikan semua hajat-hajat kami ya Allah. Ya qadhiyal hajat iqdi hajatina wa ya muhawwilal ahwal hawwil halana ya Allah. Zat yang membolak-balik keadaan ya Allah, rubahlah keadaan kami menjadi keadaan yang lebih baik ya Allah. Keadaan rumah tangga kami menjadi keadaan rumah tangga yang lebih baik ya Allah. Para suami menjadi suami yang lebih baik, para istri menjadi istri yang lebih baik, para anak menjadi anak yang patuh kepada kedua orang tua dan yang lebih baik ya Allah. Kepadamu lah kami meminta ya Allah. Perlukanlah kami ya Allah, kabulkanlah kami ya Allah. Berikanlah kepada kami kemuliaan untuk bisa bersanding dengan Nabi Muhammad. Muliakan mata kami ya Allah kelak untuk bisa memandang Nabi Muhammad. Muliakan tidur kami dengan memimpi, dengan bertemu dengan Nabi Muhammad. Muliakan tangan kami untuk bisa mencium tangan suci Nabi Muhammad ya Allah. Sandingkan kami bersama beliau ya Allah. Ya Allah, jangan Kau haramkan permintaan kami karena dosa kami ya Allah. Allahumma la tuhrimna khaira ma indak li syarri ma indana bi mahdi judik wa karamik wa ihsanik. Ya Allah, kami banyak maksiat. Ya Allah, kami banyak melanggar perintah Nabi-Mu. Ya Allah, kami banyak selalu melanggar perintah-Mu. Tapi ya Allah, Kaulah zat yang maha sempurna, yang maha dermawan. Kami berwasitah kepada paling afdalnya Nabi-Mu. Jangan lihat kami, lihatlah kami umat Nabi-Mu Muhammad. Jangan pandang kami, pandanglah kami umat Rasul-Mu Muhammad. Jangan pandang kami yang penuh dosa, tapi kami tidak berkumpul di sini kecuali karena kecintaan kami kepada Nabi-Mu Muhammad. Ya Allah, demi Allah ya Rabb, Kau tahu apa yang di hati kami. Tak ringan langkah kaki kami, tidak tergerak hati kami kecuali karena kecintaan kami dengan Nabi-Mu Muhammad. Apakah orang yang telah cinta kepada Nabi-Mu, kekasih-Mu Muhammad, Kau tolak permintaannya ya Allah? Ahli maksiat enggak Kau tolak ya Allah. Bagaimana dengan ahli taat? Orang yang jauh dari Nabi Muhammad Kau beri ya Allah. Bagaimana dengan pencinta Nabi Muhammad? Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang selalu cinta dengan beliau Nabi Muhammad. Jangan cinta pada keluarga beliau Nabi Muhammad, para sahabat Nabi Muhammad, para penerus perjuangan Nabi Muhammad, para ulama, para aulia, para kiai. Ya Allah, tumbuhkan dari hati kami kecintaan kepada mereka, orang-orang yang dicintai Nabi Muhammad. Ya Allah, urzuqna wal hadirin kullahum husnul khatimah. Ya Allah, tutuplah kehidupan kami dengan husnul khatimah. Jadikan sakratul maut kami kelak, pandangan kami adalah wajah Nabi-Mu Muhammad. Hingga pedihnya sakratul maut tidak akan kami rasakan ya Allah. Ketika kami telah dalam kubur, muliakan kami dengan sambutan beliau Nabi Muhammad. Ketika kelak nanti di yaumil mahsyar ya Allah, jangan pisahkan kami di barisan Nabi Muhammad. Bahkan ketika masuk surga ya Allah, jangan jauhkanlah kami dengan Nabi Muhammad, karena cinta kami bersama beliau Nabi Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah.